Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Semakin canggihnya teknologi dalam dunia maya khususnya media sosial sudah tak terbendung lagi. Bahkan melalui media sosial kita dapat dengan bebas menyampaikan sesuatu kepada khalayak umum. Selain itu melalui media sosial juga dapat melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan uang. Salah satunya menjadi influencer yang dapat menyampaikan sesuatu hal yang dapat diikuti oleh ribuan bahkan jutaan followersnya. Namun, bagaimana pandangan Islam mengenai influencer ini? Seorang influencer dapat berdampak positif maupun negatif untuk para followersnya. Jika influencer menyampaikan kebaikan dengan ikhlas, yang dapat diikuti oleh followersnya, maka sudah barang tentu akan mendapatkan pahala yang sungguh luar biasa. Namun sebaliknya, jika seorang influencer mengajak untuk berbuat keburukan dan kemaksiatan yang dapat diikuti oleh para followersnya, maka dosa yang ditanggungnya juga luar biasa. Berikut penjelasannya. 1. Mendapatkan pahala jariah. Seorang influencer dengan jutaan followers yang menyampaikan dan mengajak untuk melakukan ibadah dan amal kebaikan Islam, kemudian diterima dan diikuti oleh para followersnya, maka pahala yang luar biasa menanti, bahkan akan terus mengalir jika followersnya tetap melaksanakannya. Hal ini seorang influencer bisa disebut berdakwah untuk Islam. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara amal dan kebaikannya yang akan menyertai seorang mukmin setelah meninggalnya adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkannya, anak solih yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, masjid dibangun, rumah persinggahan yang dibangun bagi orang yang sedang menempuh perjalanan, sungai yang dialirkannya, sedekah yang dia keluarkan dari hartanya saat masih sehat dan hidup akan menyertainya sampai meninggalnya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 242. Segala perilaku dan gaya hidup influencer yang baik akan menjadi contoh yang baik pula bagi followersnya. Bahkan pahala jariah akan terus mengalir selama followersnya melaksanakan apa yang disampaikan influencer tersebut. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim nomor 2674. Jadi gunakanlah kesempatan tersebut untuk mendapatkan bekal amal kebaikan untuk di akhirat kelak. 2. Dosa jariah. Sebaliknya, jika seorang influencer yang mengajak atau bahkan sampai mempromosikan kemaksiatan seperti judi online, perzinahan online, menyebarkan fitnah atau berita hoaks yang kebenarannya diragukan, dan apabila diikuti dan dilakukan oleh para followersnya, maka influencer tersebut akan menanggung dosa diri sendiri dan orang yang mengikutinya. Hal ini telah diterangkan dengan gamblang dalam Al-Quran yang artinya, ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Quran Surah An-Nahl ayat 25. Dalam ayat lain pun dijelaskan, Allah telah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka, dan beban-beban dosa yang lain, di samping beban-beban mereka sendiri, dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 13. Oleh karena itu, bagi influencer atau siapapun yang tidak berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan atau sikapnya, yang dapat menyebabkan kesesatan orang lain, maka orang-orang itu harus ikut menanggung dosa kesesatan tersebut, lantaran secara sadar atau tidak, telah menjadi penyebab kesesatan atau kemaksiatan bagi followersnya atau orang lain. Coba kita bayangkan, jika seorang influencer yang mempunyai jutaan followersnya mempromosikan atau mengajak keburukan, kerusakan moral, kemaksiatan, atau kebencian terhadap Islam. Kemudian diikuti oleh mereka, maka dosa jutaan followersnya juga bisa menjadi tambahan dosa bagi influencer tersebut, karena ia telah menjadi penyebab pengikutnya tercemplung dalam dosa. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa yang mengenalkan satu kebiasaan yang buruk, maka dia mendapatkan dosa keburukan tersebut dan dosa orang-orang yang melakukan kebiasaan buruk tersebut setelah dirinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.
Hadis riwayat Muslim nomor 1017. Wahai para influencer, renungkanlah. Jika kalian tidak ingin menanggung berbagai dosa followers kalian, jadi berhati-hatilah ketika menjadi influencer. Janganlah seorang influencer hanya memikirkan kesenangan untuk menjadi orang terkenal, atau demi mendapatkan uang semata. Namun, seorang influencer harus dapat memberikan hal yang positif kepada followersnya ataupun masyarakat luas agar mendatangkan kebaikan untuk diri sendiri dan bermanfaat bagi followersnya. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat nomor 5787. Selain itu, kita juga sebagai pengguna media sosial harus waspada, berhati-hati, cerdas dan selektif, dalam mengikuti sesuatu atau seseorang agar tidak terjerumus dalam jurang dosa dan kemaksiatan. Selalu mengecek apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak, melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya atau tidak, atau justru mengajak perbuatan yang dilarang agama Islam. Hal ini disebabkan karena kita semua akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu di akhirat kelak. Jangan mengikuti sesuatu atau seseorang, hanya berdasarkan popularitas mereka. Sebagai Muslim, kita harus melihat segala sesuatu dari perspektif ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, pengikut-pengikut mereka menjawab, sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam asap, maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap. Quran Surah Sad ayat 60. Semoga Allah memudahkan dan meringankan jalan kita untuk melakukan amal jariah dan menjauhkan kita dari dosa jariah. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.